Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya akan review PSU Aerocool United 500 Watt. Kira-kira performanya gimana sih? Apakah irit? Bagusan mana sama kedua PSU yang kemarin? Oke, langsung cek aja. Oke, untuk PSU Aerocool ini harganya sendiri adalah 405.000 ya. Di tempat lain biasanya lebih mahal ya, di kisaran 420.000. Untuk saya ini beli di SS Komputer ya, kebetulan di Tasik juga kayak gitu. Nah, dan pas kamu cek di websitenya Aerocool, nah toko itu juga pun ada ya di situ ya, tertulis SS Komputer ya. Nah oke, langsung ke speknya aja. Nah, untuk PSU ini dia sertifikatnya 80 plus ya, yang standar, yang putih kayak gitu. Cuman dia udah 230 volt ya, Eropa. Di sini juga fiturnya ya ada proteksi ya, yaitu proteksi OPP, OVP, UVP, dan SCP ya kayak gitu. Nah untuk kabelnya sendiri seperti biasa ya, untuk motherboard 1x24 pin, untuk PGA 1x8 pin atau 6+2. Nah, yang berbeda di sini adalah kabel CPU ya. Dia dikasih 2 ya, 2x8 ya, atau 2x4+4 kayak gitu. Soalnya untuk, nah disitunya di webnya sendiri dia ditulis ya, ini untuk Ryzen. Soalnya Ryzen sekarang di motherboardnya banyak yang lebih dari 8 pin ya, entah itu 8+4 ataupun 8+8. Nah, ini cocoknya di situ. Oke. Nah untuk SATA ya dia hanya dikasih 4 ya, dan untuk Molex 2 kayak gitu. Yang saya suka dari Aerocool sekarang sebenarnya kualitasnya meningkat. Kenapa? Untuk yang Aerocool Lux ya, yang 500 watt. Dulu saya pernah review bahwa untuk kabel PGA-nya jelek ya, soalnya nggak nempel kayak gitu. Nah untuk di sini udah lebih bagus ya, untuk kabelnya menurut saya udah lebih bagus. Nah, kembali lagi ke tadi masalah efisiensi ya. Ini belum bronze. Masih di 80 plus yang standar ya, yang biasa. Namun sebenarnya efisiensinya lebih tinggi daripada yang bronze. Loh, kok kenapa? Karena yang bronze yang biasa ya, yang 115 volt, biasanya dia 80 nyampe 82 ya, bahkan nyampe 83, 84. Nah untuk yang bronze di 115 volt dia hanya 80 plus pas. Nah untuk yang ini ya, karena dia sudah 230 volt, 80 plus yang standar pun sebenarnya udah tinggi ya. Bisa dibilang sama bahkan lebih ya efisiensinya dengan yang bronze ya, yang 115 volt. Nah untuk efisiensinya sendiri ya di 10% pemakaian dia 80,72%. Untuk di 20% pemakaian dia 85,81%. Untuk di 50% pemakaian 86,73%. Di 100 pemakaian dia 82,80% ya. Nah, jadi ini udah resmi ya, pas dicek di 80 plus di situs 80 plus itu sendiri dia udah ada ya. PSU ini udah ada, jadi udah resmi, berbeda dengan yang PSU kemarin ya, yang Innovation sama yang Infinity. Oke, nah di sini saya ada kesempatan untuk tes konsumsi listrik itu sendiri ya. Nah saya coba di Furmax selama 10 menit, dia ngambilnya berapa watt ya gitu. Nah sekalian juga saya tes ya untuk masalah keiritan ya, atau konsumsi listrik itu sendiri ya. Saya bandingkan dengan yang pertama ya, yang Innovation, lalu dengan Infinity ya. Nah ini 3 saya coba tes ya, dia lebih irit yang mana ya. Nah untuk yang Innovation ya, dia 400 watt, harganya 340.000. Innovation mengklaim bahwa efisiensinya adalah 80 plus gold ya, walaupun di situs resmi 80 plus nggak ada ya, nggak ada Innovation. Oke, terus yang kedua adalah Infinity ya. Di sini untuk Infinity dia 450 watt bronze. Sama, dia klaim bahwa ini 80 plus bronze, walaupun di situs 80 plus resmi itu sendiri nggak ada ya. Nah untuk yang Infinity harganya di kisaran 400.000.
Nah, jadi yang Infinity sama yang Aerocool dia head to head ya harganya sama kayak gitu. Untuk Aerocool sendiri dia hanya 80 plus yang standar ya, yang putih. Oke, nah setelah saya tes ya di Furmax selama 10 menit dan saya coba lihat konsumsinya kira-kira berapa watt ya. Nah untuk yang Aerocool dia konsumsinya 262 watt ya. 262 watt. Nah untuk yang Infinity konsumsinya dia maksimalnya 287 watt. Nah untuk Innovation dia 298 watt. Hampir 300 watt. Nah di sini saya yang dipakai adalah motherboardnya H61 ya. CPU-nya sendiri adalah i5 333, RAM-nya 8 GB dan drive-nya yang saya pasangkan hanya satu ya, hanya SSD. Jadi di sini nggak dipasang di casing ya. Dan juga nggak pakai hard disk, nggak pakai lampu, nggak pakai apapun ya. Kalau pakai itu biasanya lebih tinggi pemakaiannya. Nah setelah dilihat sudah pasti ya bahwa Aerocool ini lebih irit ya, walaupun dia hanya 80 plus, namun 80 plusnya dia sudah resmi kayak gitu. Nah sebenarnya untuk besaran watt itu sendiri berpengaruh ya, entah itu lebih besar atau lebih kecil biasanya berpengaruh ke penggunaan listrik, lebih ke efisiensinya kayak gitu. Namun karena di sini harganya nggak berbeda jauh ya, fair-fair aja ya, karena kita ngejarnya ke harga kayak gitu. Jadi sudah pasti bahwa Aerocool lebih irit ya, walaupun dia hanya 80 plus standar. Namun 80 plusnya itu sudah resmi ya, nggak seperti yang dua tadi. Hanya satu hal yang paling saya tidak suka dari Aerocool ini, bukan masalah teknis, tapi lebih masalah packing ya. Di dalamnya nggak pakai apapun ya, hanya dikasih bubble wrap. Oke lah, ini emang murah ya, mungkin ngirit ongkos produksi atau gimana. Cuman menurut saya tambah 10.000 untuk packing lebih baik dan dus lebih bagus, menurut saya nggak masalah ya kayak gitu. Oke, by the way, kenapa sih PSU ini murah? Menurut saya ini ditujukan khusus ya, karena PSU ini hanya dijual di Indonesia, di Vietnam dan di Thailand ya, dan mungkin kayaknya nyari market dulu ya, dia pengen cari nama dulu jadi dikasih harganya yang murah kayak gitu. Nah untuk tes konsumsi watt sendiri ya sudah pasti ya bahwa yang Aerocool lebih irit kayak gitu ya, dengan harga yang sama dengan Infinity ya. Infinity Striker Power 450 watt ya, harganya sama. Namun yang satu lebih irit dan wattannya lebih tinggi, yang satu wattannya lebih rendah dan lebih boros juga ya. Saya kira untuk ketiga PSU ini saya sangat menyarankan, merekomendasikan Aerocool United 500 watt ini. Oke, mungkin segitu aja video dari saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau komentar atau apapun bisa tuliskan di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.